Cantik Itu Luka adalah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Penulis pria kelahiran 1975 asal Tasikmalaya yang menyandang gelar sarjana filsafat dan dijuluki sebagai The Next Pramudia Anantatur. Novel ini merupakan novel pertama karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil sukses meraih penghargaan World Reader pada tahun 2016. Selain itu, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke lebih dari 34 bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Jepang, Perancis, Denmark, Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan menjadi dikenal di kancah internasional. Kepopuleran novel Cantik Itu Luka di luar negeri membawa Eka Kurniawan meraih penghargaan sastra internasional di Belanda, yaitu Frans Clausen Award pada tahun 2018. Bukan hanya itu, novel Cantik Itu Luka juga masuk ke dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Eka menyajikan kisah seorang perempuan yang bernama Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang wanita yang sangat cantik, tapi kecantikannya tersebut bukan sebagai sesuatu yang menguntungkan, melainkan membawa malapetaka bagi dirinya beserta keturunannya. Oleh karena kecantikan Dewi Ayu, dirinya menjadi seorang pemuas nafsu para tentara Belanda dan Jepang. Dengan bayaran mahal dan sangat dicari oleh para langganannya. Hasil dari pekerjaan itu, Dewi Ayu memiliki 4 orang anak perempuan yang tidak diketahui pasti siapa ayahnya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Dewi Ayu tak kalah cantik dengan ibunya. Namun anaknya yang keempat nampaknya memiliki nasib yang bertolak belakang dengan nasib ibu dan ketiga anaknya. Anak keempatnya memiliki rupa fisik yang buruk. Bahkan sedari ia baru lahir, kulitnya hitam legam, hidungnya tidak tampak seperti hidung manusia. Orang-orang yang melihatnya akan merasa ngeri. Namun bagi sebuah ironi, Dewi Ayu menamainya si cantik. Tidak lama setelah melahirkan anak keempatnya, si cantik Dewi Ayu meninggal. Namun ia bangkit dari kematiannya 21 tahun setelah ia dikuburkan. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Eka Kurniawan menuliskan novel ini dengan alur yang maju mundur, dengan berbagai kompleksitas konflik yang berbeda dan menyajikan beberapa tokoh yang memiliki peran besar. Jadi tidak ada satu tokoh sentral dalam kisah Cantik Itu Luka. Eka Kurniawan dalam novel Cantik Itu Luka mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra. Penulis buku Cantik Itu Luka, Eka Kurniawan, menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mengambil Fakultas Filsafat. Eka Kurniawan berhasil lulus menyandang gelar sebagai sarjana filsafat pada tahun 1999. Eka Kurniawan sudah menekuni dunia kepenulisan sejak dirinya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas SMA. Buku berjudul Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, terbit tahun 2002. Terdiri dari 537 halaman. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. You're listening to Pro 2 FM Singaraja. teman terbaik kamu. Info Pro 2. Gencar dilakukan guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Abdi Putra. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Indonesia. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya. Teman Pro 2, sore hari ini ditemenin bareng aku Abdi Putra karena udah masuk di jam 4 sore. Seperti biasa kita mau share soal banyak info dan juga banyak hal menarik karena aku nggak sendiri. Buat teman Pro 2 yang udah mantengin di RRI Singaraja Official di kanal YouTube kita, dan juga yang udah mention kita di live chat RRI Digital teman Pro 2 ya. Jadi sore hari ini aku ditemenin sama Seva. Ya, halo Seva. Selamat sore. Ini suaranya lembut banget ya. Dari karakter suaranya Seva emang suka bahasa Inggris ya? Iya, lumayan suka. I Wah. love English. Wow, keren banget teman Pro. Itu aku salut banget tuh masih sama mereka yang bisa ngomong bahasa Inggris dengan pronunciation yang bagus dan juga gaya dia ngomong bahasa Inggris. Itu bukan kedengeran kayak bikin-bikin gitu. Alright. Jadi enak aja, kedengeran di telinga tuh kayak nyaman banget. Maksudnya ngomong lagi dong gitu. Ini kan Seva jadi duta ini ya. Duta SMA Duta Provinsi SMA. Bali 2024. Itu emang di Duta SMA ini itu untuk seluruh SMA yang ada di Bali. Iya, betul banget, Kak. Dari ajang seleksi awal di tingkat mana dulu? Jadi pertama-tama kita itu diseleksi langsung dari satu provinsi itu. Hah? Nah, itu kita disuruh bikin submit berkas dulu, Oke. kayak prestasi kita apa aja dan lain sebagainya. Lalu kita juga disuruh bikin video di Instagram berupa visi misi kita sebagai duta SMA nanti. Lalu di seleksi tahap 2 itu baru deh kita dites dengan wawancara. Nah, wawancara itu ada dari juri di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Ada juga dari Direktorat SMA-nya, karena kebetulan duta SMA ini kan diadainnya sama Direktorat SMA nih, Kak. Sama juga dari juri di Kemendikbudnya. Oke. Gitu. Jadi di wawancara itu kita dites dengan pengetahuan kita seputar RTL. Jadi ada namanya RTL tuh rencana tindak lanjut gitu. Itu berupa program kerja kita nanti selama menjadi duta SMA tahun 2024 gitu, Kak. Oh, ini menarik nih teman Pro 2. Yang diseleksi itu kan ada berkas, salah satu berkasnya itu ada prestasi segala macam. Ini Seva sebagai pemenangnya kan, sebagai winnernya Yes. di Duta SMA ini. Yes. Berarti banyak dong prestasinya. Lumayan. Iya, ini kalau ada kata lumayan nih, lebih dari 5? Ada. Prestasi paling tinggi. Mungkin prestasi paling tinggi yang maksudnya paling aku banggakan gitu ya, mungkin itu Parlemen Remaja. Nah, Parlemen Remaja ini merupakan salah satu kegiatan dari DPR RI. Nah, itu perwakilan dari Provinsi Bali atau tepatnya tuh daerah pilihan atau dapil Bali itu cuma ada 2 orang. Jadi bayangkan dari 10.000 orang tuh yang merupakan pendaftar gitu, aku bisa jadi 2 diantaranya dari Provinsi Bali gitu. Wow, ini jadi salah satunya tuh yang di Provinsi Bali ya. Iya. Nah, sebelumnya tuh sempat ada ikutan yang kayak lomba di tingkat SMA. Sekarang kelas berapa, Seva? Aku sekarang kelas 12, Kak. Kelas 12. Iya. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi sebelum move nanti tahun depan udah menorehkan banyak prestasi untuk sekolah. Iya, betul. Terus sekolahnya satu sisi pengen lulus, pengen siswanya biar cepat sukses, satu sisi aduh nyari penggantinya gimana nih gitu. Udah ada calon kandidat belum? Kandidat apa nih, Kak? Yang sebagai SMA. Ini emang didorong dari sekolah atau emang Seva ikut sendiri? Aku pertama tahu informasi ini kebetulan dari Instagram sih, karena aku tuh lihat Duta SMA tuh kan juga align kan sama program-programnya itu yang emang jadi representasi dari Direktur SMA. Jadi harus dukung program-programnya dari Direktur SMA. Contohnya apa aja? Contohnya kayak kurikulum merdeka, ataupun juga gerakan sekolah sehat, ataupun juga salah satu program itu kan untuk penghapusan 3 dosa besar pendidikan gitu ya, yaitu perundungan, kekerasan seksual dan diskriminasi gitu. Jadi aku tertarik aja karena ini kan merepresentasikan kayak kurikulum merdeka dan lain-lain, dimana aku juga sangat-sangat enjoy sekali dengan kurikulum merdeka di sekolah aku, dengan ada P5 dan program-program menarik lainnya yang menurut aku tuh bisa sangat membebaskan muridnya gitu untuk lebih mengeksplor dirinya dan juga pengalaman-pengalaman di sekolah gitu. Wow, banyak banget ya teman Pro 2 ya, kelas 12 loh ini. Ntar kalau misalnya masuk di universitas next, pengennya target di universitas mana? Waduh. Ya, Universitas Indonesia bisa kali, atau universitas luar gitu ya. Iya, UI ya targetnya ya. UI kalau enggak ya keluar negeri. Kalau keluar negeri pengen kemana?
luar negeri. Hmm. Kalau bisa Ivy League deh. Wah. Keren banget ya ampun. Aduh, tapi kayak ketinggian ya. Loh, belum tentu kan kita nggak tahu rezekinya. Siapa Siap. tahu habis dari duta SMA, ntar jadi duta kampus, habis ini jadi ini. Wah, Doain dong. harus kita aminkan paling dalam, kita astungkarkan paling serius ya. Pokoknya kalau doa udah sekian kali doa tuh tinggal bilang Tuhan seperti biasa ya Tuhan. Langsung gitu. Kalau soal support dan dukungan, spesialnya dari orang tua pasti support. Soal Seva ikut kedutaan, karena kan ada banyak yang bilang ngapain sih ikut ajang duta-duta gitu tuh kan ajang untuk Instagram aja, ada yang bilang gitu, atau ada yang bilang ngapain sih ikut yang gitu-gitu, nggak ada value-nya segala macam. Oh, tapi kan masalahnya kalau kita join di suatu kedutaan gitu ya, di ajang-ajang duta itu kan bukan cuma tentang kayak menjalankan program kerjanya dan lain sebagainya. Tapi kan ketika kita join ajang-ajang kedutaan, kita tuh bertemu otomatis dari anak-anak di seluruh Indonesia. Apalagi kemarin tuh aku ketemu kayak misalkan provinsi-provinsi kayak Sulawesi, Kalimantan, Papua dan lain-lain. Dan di sana kita kan ditempatin dalam banyak kegiatan tuh Kak, selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 Juli. Nah, kita tuh diikutin kayak dinamika kelompok, kita diikutin buat bikin program-program kerja di regional dan lain sebagainya. Jadi kita bersosialisasi di sana dan get to know more of each other dan juga tahu masing-masing daerah itu keunikannya apa. Kita bisa belajar bahasa mereka dan lain sebagainya. Jadi itu tuh gak cuma tentang ajangnya atau kayak menjadi representasi dan sebagainya, tapi juga untuk menambah pengalaman kita tentang Indonesia gitu dan memperluas relasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Seva sendiri emang tipe orang yang suka bersosialisasi, atau istilahnya itu kamu tuh orangnya show up banget, atau memang agak sedikit punya sisi yang nggak susah nih, aku nggak bisa bersosialisasi nih, ada introvertnya gitu segala macam. Aku merasa aku merupakan tipe orang yang aku suka bersosialisasi dengan aku gabung organisasi-organisasi gitu. Karena selain di organisasi tuh kita istilahnya kan kayak dipaksa gitu untuk bekerja sama. Jadi kita langsung bisa menyesuaikan diri dengan cara bekerja sama mereka gitu. Aku juga gabung lumayan banyak sih organisasi kayak Parlemen Remaja tuh juga salah satu organisasi. Terus FAT Buleleng atau Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng, termasuk juga jadi duta anaknya, dan itu langsung tergabung dari ke FAT Bali-nya. Dan organisasi di sekolah juga kayak DPS OSIS Kamtip itu aku tergabung di Dewan Perwakilan Siswanya. Oke, ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan yang hampir semuanya positif. Dan ini teman Pro 2 kalau misalnya kita lihat dari Seva ya kan, kalau misalnya jadi duta yang bikin istilahnya ya oke lah di Instagram, di sosmed itu pasti kelihatannya kita glamor banget, kita kelihatan yang kayak high quality banget, tapi memikul tanggung jawabnya itu gitu. Benar, itu nggak cuma on screen aja. Iya benar, kita dilabelin sesuatu yang kayaknya ini udah giliran lihat Seva jadi duta nih gitu ya. Padahal pressure-nya kita mempertahankan tanggung jawab itu sejauh ini udah menjabat berapa lama Seva? Ini kan baru penguatan kompetensinya tuh Juli kemarin, jadi baru banget menjabat. Wah, berarti selama 1 tahun ya? Iya, selama 1 tahun, berarti pas nanti pelepasannya itu pas kuliah. Iya, saat betul. kuliah nanti. Saat kuliah. Wow, ini pernah nggak sih punya rasa insecurity gitu? Terhadap apa nih dulu? Iya, terhadap perjalanan dari Seva dari awal mengikuti ajang kedutaan. Ini ajang kedutaan keberapa? Kedua. Setelah duta anak. Setelah duta anak. Iya, Oke. Nah, kan pasti kita punya insecurity sendiri kan. Kayak aku misalnya tuh kalau misalnya aku datang ikutan ajang apapun itu kok pendek banget ya gitu. Rasanya aku gini gitu. Aku bukannya pernah merasa insecure, tapi ketika aku melihat teman-teman aku yang hebat-hebat banget, apalagi kayak misalnya kemarin duta nasional gitu, aku lihat mereka tuh sangat keren, mereka tuh bisa ya bikin konten yang benar-benar engaging dan positif buat semua orang yang menontonnya atau audiens mereka, dan mereka menebarkan vibes yang sangat baik. Tapi bukannya insecure, tapi aku malah sangat-sangat excited untuk belajar dari mereka gitu loh. Karena mereka itu benar-benar ketika kita bergaul dengan mereka, kita tuh bisa jadi tahu sesuatu gitu, dan semakin kita ngobrol-ngobrol ya dapat insight dan pengalaman baru, kita bisa nambah relasi juga. Dari misalnya Seva ngobrol sama seorang nih di duta SMA, nah habis itu kita ngobrolin aku ikut organisasi ini,
terus nanti kita bisa collab gitu, misalkan aku ada kegiatan di Duta Anak, nanti mereka bisa nonton, ataupun kalau mereka lagi ada kegiatan misalkan aku bisa jadi narasumber misalkan di kegiatan itu gitu. Jadi sangat-sangat keren dan sangat-sangat malah excited gitu buat belajar lebih dari mereka. Wah, ini emang jalurnya beda nih teman Pro 2 nih. bukan Gen Z pada umumnya nih kalau begini nih. Tidak ada di istilahnya zona nyaman anak muda yang kebanyakan gitu. Kenapa sih Seva tuh nggak memilih untuk menikmati sesuatu yang emang Gen Z banget? Ya, tapi define menikmati kan menikmati bagi banyak orang itu beda gitu. Nah, menikmati apa nih maksudnya kakak nih? Kalau misalnya gini, kalau misalnya jadi duta ikut banyak organisasi segala macam, Sibuk itu gitu. sibuk, iya. Kan nggak sempet jalan-jalan, kan nggak sempet nikmatin kayak scroll IG lama-lama, mageran rebahan sampai 2-3 jam segala macam gitu. Wah, tapi kayaknya satu hal yang perlu keep in mind tuh, ketika kita sibuk satu hal tuh bukan berarti kita nggak bisa enjoying hal-hal kecil di sana dong. Misalnya kayak kita pas kerja gitu, terus kita bisa abis itu hangout sama teman-teman satu organisasi kita abis itu bisa ngobrolin banyak hal, misalnya kayak tentang kehidupan juga bisa gitu. Dan itu salah satu hal yang fun sih buat aku. Setiap kita kerja kita bisa share pengetahuan, ataupun ketika kita lomba. Nah, Duta SMA ini kan juga dibayarin gitu untuk pergi ke Jakarta. Kayak kemarin aku itu penguatan kompetensi Duta SMA itu di Tangerang, dan itu semuanya dibiayain. Jadi selalu setiap cost yang kita bayar gitu selalu ada hasilnya gitu. Dan itu belum lagi kalau misalkan kita ikut lomba-lomba kan pasti ada reward yang kita dapatkan. Dan menurut aku daripada kita tidak mempersiapkan dari sekarang, mending kita persiapkan dari sekarang, terus kita akan menikmati hasilnya dengan lebih lagi di esok harinya gitu. Oh, ini nih amazing banget teman Pro. Ini on fire banget nih kalau gini nih. Nggak ada istilah menyerah kalau dalam hatinya Seva mah. Aku mau sapa teman Pro dulu yang ada di live chat ya. Ada Edi Biana, narsumnya cantik banget. Wih, hostnya jangan grogi dong. Hai. Terus ada Deta Tembe, muda, cantik, and smart. Sukses terus ya Seva katanya. Dari Tusad dia bilang memang cantik dan cerdas ya. Emang kedengeran Seva dari cara kamu membawakan sesuatu gitu. Sangat layak untuk jadi duta. Siapa tahu next kedepannya ya siapa tahu ya Seva berhasil meraih mimpinya dan pengen nggak lanjut ke ajang-ajang kedutaan berikutnya. Mungkin bisa dipertimbangkan, tapi aku sekarang sedang sangat menikmati untuk menjalankan program-program kerja aku di Duta SMA. Justru nggak seambisius itu ya, nggak pengen aku mau ngejar ini biar sekalian di SMA tuh biar punya 6 gelar sekaligus gitu, nggak ya? Enggak ya? Di bidang lain gitu, misalnya kayak lomba atau lomba dan mempersiapkan untuk jenjang berikutnya kali ya kayak juga. Yoi. Oke, teman Pro 2, next kita bakal ngobrol lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tanya langsung gaskan di 0811 399 1054 atau mention kita di Instagram di @rri_singaraja. Kamu boleh DM atau kamu juga boleh langsung komen di live chat kita di YouTube ya, teman Pro 2. Aku bakal tungguin. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Music Station. Pro 2. Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wah, seru banget nih teman Pro 2 ya. Kita lanjutin ngobrolnya sama Seva. Seva sebelum itu ikut organisasi ikut ajang selain daripada Duta SMA,
Itu ikut di Duta Anak juga. Iya, Duta Anak. Tahun berapa? Itu tahun 2023, Kak. Oh baru ya? Kemarin. Iya. 2023 itu. Nah, dari prestasi-prestasi sebelumnya, startnya banget dari SD atau dari SMP? Mulai tertarik ikut kompetisi gitu loh. Oh, kalau mungkin itu tuh merupakan shifting atau peralihan ya dari pas SMP itu kan kita pernah ada masa COVID. Yep. Nah, itu tuh masih belum terlalu menguar gitu lah ke permukaan Iya. lomba-lomba dan segala macam. Cuma di SMP itu aku pernah kebetulan ikut SCMUN atau Singapore Chinese Model United Nations. Wow. Dan itu kayak konferensi kita sebagai delegasi. Kebetulan di SMP tuh banyak teman-teman yang bisa bahasa Inggris juga yang aku sering ajak ngobrol entah di chatting ataupun secara langsung gitu dan kita akrab gitu. Jadi kebiasa ngomong sama orang. I think one of the most important thing juga adalah untuk mempunyai teman-teman yang bisa bahasa Inggris untuk diajak ngobrol. Iya, kita juga perlu circle yang itu. Betul. Saling memahami. Nah, ini kan aku juga tipe orang yang baru ingin ya, dalam tanda kutip tuh aku juga pengen bisa berbahasa Inggris yang sefasih kamu. Zeva, kasih tips dong ke aku. Kalau Apa yang harus aku lakuin sekarang gitu? oke, sekarang berarti bukan notabene dari kecil gitu ya yang Iya. mungkin buat sekarang itu ya kita harus mengusahakan untuk terbiasa dulu. Jadi kita coba di luar zona nyaman gitu. Kalau misalnya sebelumnya kita kayak aduh apa sih nih kata-kata bahasanya sulit banget gitu, ribet gitu nyari kosakata segala macem. Tapi kita juga harus keluar dari zona nyaman dengan kita berusaha buat apalah coba satu buku gitu ya menurut kita menarik untuk dibaca dari yang gampang-gampang dulu deh, misalnya kayak Diary of a Wimpy Kid kayak gitu ya, notabene lebih gampang dipahami daripada English Classics. Jadi dengan kita baca itu mungkin kita akan semakin terbiasa dan kita bisa ajak ngobrol orang-orang gitu, nggak cuma di real life tapi kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa ngajak ngomong bahkan ke AI gitu, ajak ngomong bahasa Inggris. Nah lewat sana kita bisa terus mengasah kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Wah, aku akan belajar bahasa Inggris. Dan kalau ada yang nanya, sejak kapan Abdi berhasil? Sejak aku ngobrol sama Seva. Iya, itu dia tuh. Jadi soalnya kalau kita lihat ya kan, bahasa Inggris itu bukan tergolong materi yang kita bisa hafalin hari ini besok jadi gitu. Bener. Jadi harus jadi Terus diasah. jadi habit gitu. Karena di circleku juga nggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku belajarnya mulai dari entah nonton film. Circle itu penting sih. Iya banget, nonton, karena kalau nonton film aku nonton film itu perlu 2-3 kali. Nonton pertama yang subtitlenya ada, terus juga benar itu salah satu metode yang iya yang kedua juga. gitu. Itu kata dosenku dulu teman berdua. Jadi aku terapin udah ya kurang lebih beberapa bulan dan nyantolnya dikit-dikit ya ampun. Agak susah emang. Gitu, entah karena emang aku terbiasanya dulu karena jurusanku bahasa, cuman bidang prodinya itu sastra daerah dan Indonesia. Kalau guru SD ku itu pernah ngomong setiap hari usahakan kita pas Seva di SD Lab ya, itu diajarin setiap hari kalian harus setidaknya tahu satu kata dalam bahasa Inggris, satu vocabulary. Karena kalau kita terus mengumpulkan dari satu hari kita akan makin tahu, misalnya dalam 100 hari kita udah tahu 100 vocabulary kayak gitu sih. Biasakan untuk setiap hari itu at least tahu satu vocabs dari English gitu. Wow, keren banget, ini pronunciation-nya enak banget didengarkan. Ya, kita harus podcast. Siap. Kita harus podcast. Entah Calling kapan. Teman Brodo ya setuju kalau misalnya kita masuk di frame podcast berdua, bisa komen langsung di live chat atau kamu DM aja di Instagram kita. Next, pengen ikutan apa? Di ajang berikutnya ada? Ajang apa nih spesifiknya? Kedutaan kah atau Anything, apa aja? ya aku sangat ingin kalau buat ke jenjang selanjutnya tuh mungkin di universitas kan ada mahasiswa berprestasi tuh, kayak gitu-gitu. Iya, Mawapres. Jadi ya sangat dan biasanya orang-orang yang di sana tuh sangat berprestasi dan karir mereka kan luas banget gitu. Dan aku sangat tertarik gitu untuk channel itu di masa depan. Dan pernah banget, apalagi kalau misalnya ikut lomba debat, dan di lomba debat tuh kan benar-benar garang ya kayak semuanya tuh benar-benar pakai kosakata yang udah wow di atas level gitu. Iya. Dan tapi sebagai seorang orang Bali gitu ya punya karakter jengah gitu istilahnya, apalagi orang Beleleng gitu, orang Singaraja gitu, dibilangnya sih jengah gitu. Dan kalau misalkan Seva merasa takut, misalnya Seva ngerasa kayak Seva tadi jelek banget deh performance ya, misalnya pas dilatih debat nih sama pembina Seva di sekolah. Nah Seva itu malah merasa wah
ada pembina aku nih yang ngeliatin, jadi aku harus bener-bener showing gitu kalau aku pantas biar dia tuh bisa bangga sama aku gitu sih. Kalau karakter Ambal itu nggak boleh merasa down gitu, harus malah lebih berapi-api. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan juga beberapa pertanyaan yang masuk di live chat kita teman Pro 2 ini keren nih. Kenapa Seva bisa memilih jalur yang berbeda seperti ini tanpa memikirkan adanya serangan-serangan yang lain? Serangan-serangan yang lain itu mungkin apa nih maksudnya gimana nih Tut nih? Serangan yang lain itu mungkin maksudnya kayak kan kadang capek atau enggak istilahnya ada karantinanya kan? Iya. Di fase duta itu. Nah, itu kan ada fase karantina, terus nyesuaiin waktunya gimana? Manajemen apa istilahnya ya? Manajemen waktunya, terus sampai mengatur pola tidur pun itu perlu. Karena katanya kalau banyak begadang tuh kapasitas otak jadi turun. Gitu. Selama ini gimana cara Seva buat ngatur waktu dulu? Kalau ngatur waktu ya pasti ada ups and downs-nya gitu. Nah, kebetulan pas kita di lockdown, maksudnya kita di selama 5 hari itu gitu di Tangerang kan sama di hotel gitu bersama-sama gitu. Nah, itu dari awal Direktorat SMA itu benar-benar menekankan ke kita, kakak-kakaknya di sana, menekankan untuk kembali lagi fase di disciplinary. Jadi kita tuh sebagai duta kita tuh nggak boleh merasa kita tuh udah di atas kita dan sebagainya, kita tuh masih harus punya disiplin dan respect gitu terhadap orang lain. Kita tuh nggak boleh merasa nggak boleh merasa tinggi hati gitu. Dan di sana kita bener-bener kan jadwal tuh sangat-sangat padat ya Kak ya. Bener-bener dari pagi itu sampai malam sampai jam 10 udah ada tek schedule-nya. Jadi kita benar-benar mandi tuh harus dipikirin, jadi ke lantai atas itu udah harus kapan, mandinya tuh benar-benar harus nargetin kapan, siapa yang mau mandi duluan dan sebagainya, dan makannya tuh harus ngambil menu apa aja biar kayaknya nggak kelamaan gitu untuk bisa mempersiapkan ke sesi selanjutnya. Dan itu mungkin salah satu hal yang sangat penting juga sih buat mempersiapkan kita di dunia kerja dan lain sebagainya, karena kita pasti bakalan facing banyak schedule dan orang-orang yang akan menuntut kita gitu ya. Jadi ya itu. Seva punya role model gak sih? Oke, kalau role model itu mungkin menurut aku dari perempuan-perempuan yang sangat-sangat inspiratif ya. Kayak contohnya everyone knows Maudy Ayunda, tapi aku juga sangat suka dengan Najwa Shihab dan juga Cinta Laura Kiel. Dan 3 tokoh itu yang dari kecil tuh sangat-sangat membentuk kepribadian aku ataupun kesukaan aku terhadap suatu hal, misalnya membaca ataupun Najwa Shihab di bidang jurnalisme, karena kebetulan aku ikut ekstra jurnalisme di sekolah gitu. Wah, keren banget teman Pro 2 ya. Kita akan balik lagi, jangan kemana-mana setelah satu lagu dari Tiara Andi di Flip It Up, dan kita bakal balik lagi, stay tune. Ngobrol soal kedutaan. Kalau misalnya dari segi role model aja ya Maudy Ayunda segala macam, pengen ketemu sama mereka gak sih? Pengen banget dong. Kalau misalnya ketemu ya, dikasih kesempatan ya, ketemu sama Kak Maudy Ayunda, ketemu sama Najwa Shihab, ketemu sama Cinta Laura, apa yang pengen Seva lakuin pertama kali ketika ketemu sama mereka? Aku pengen ngucapin mungkin for how much I'm grateful that they were once in my life, kayak bisa menginspirasi hidup aku dan meyakinkan aku kalau seorang perempuan itu ya bisa hebat juga, bisa berprestasi juga, bisa menginspirasi orang lain dan bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Biggest dreams-nya dari seorang Seva apa sih? Kepo banget aku nih beneran. Biggest dream apa ya untuk saat ini? Mungkin melihat keluarga aku tuh bahagia, bisa melihat aku sukses di untuk deket-deket ini kali ya, buat university aja mungkin. Wow. Jawabannya ya ampun, tersentuh sekali aku. Kalau Miss A itu kan mimpi terbesar ya, mimpi terbesarnya. Kalau cita-cita sebenarnya banget dari seorang Seva, pengen jadi apa sih gitu? Kalau cita-cita aku banyak berganti nih Kak sebenarnya dari kecil. Pertama itu pengen jadi dosen. Iya. Lalu pengen tapi aku belum
belum tahu pasti, cuma aku ingin saya berkecimpung kayak di bidang hukum gitu ya mungkin ya. Wow, Tapi akademisi. iya, Ha-ha. di bidang akademisi gitu. Dan mungkin di sela-sela itu aku kan juga suka menulis Kak. Kan Ha-ha. aku ikut lomba cerpen dan lain sebagainya itu, mungkin aku juga ingin sekali, dreams aku salah satu itu buat menerbitkan buku-buku yang laku dan orang-orang tuh baca dan bisa terinspirasi dari itu gitu. Novels, dan aku pengen juga sama di karir hidup aku tuh making contents yang berguna buat Wow. orang-orang gitu. Wow, making content teman Pro2. Aku akan tungguin deh. Kapan kira-kira akan mulai tayang konten pertama dari Sonora Seva yang mungkin banyak orang yang tahu ya ketika dengar namamu di suatu ajang kompetisi tertentu. Aduh, Seva Spoiler, lagi. spoiler, buat di program kerja di Duta SMA juga aku akan mulai sering upload contents bersama teman-teman aku. Di Instagram. Yes. Nama IG-nya? Seva ST, jangan lupa di follow. Ulang lagi. Seva.st. Oke, cari teman Pro2 @seva.st. Kita mutualan. Yo, gaskan. Jadi buat teman Pro2 yang kepo langsung dikepoin, yang pengen nanya secara personality mungkin langsung gaskan aja, DM aja teman Pro2 yang nggak pengen tanya dari sini gitu ya. Dan thank you banget for the last. Apa yang pengen Seva ungkapin atau pesan apa yang pengen kamu sampaikan sama teman Pro2? Oke, tadi kan kita sempat ngobrol tentang Gen Z kan ya. Yes. Nah, dari sana tuh aku kepikiran banyak orang-orang yang menganggap dan punya stigma akan Gen Z. Gen Z itu generasi strawberry. Yep. Dan itu dibahas juga sama salah satu ketua di Direktorat SMA. Kenapa sih orang-orang tuh sekarang banyak yang ngomong kalau Gen Z itu generasi strawberry, yang mereka tuh lemah, yang mereka Yes. tuh kalau dihadapi dengan tantangan satu aja tuh udah meleyot gitu, udah nggak bersemangat dan pengennya healing terus dan lain sebagainya. Tapi I'd say no, Gen Z itu have much more power than that. Kok kita tuh berani untuk mengusahakan itu gitu. Dan aku rasa Gen Z itu bisa jadi pemimpin buat orang-orang sekitarnya. So kata-kata terakhir dari aku untuk di podcast untuk di siaran kali ini tuh mungkin don't let others define who you are, but you should tell everyone who you are and Wow. define yourself gitu. Dan dengan kalimat yang sangat empowering itu, aku ingin mengajak Gen Z, terutama remaja-remaja di usia produktif gitu. Apalagi kita punya goals besar kan di Indonesia untuk generasi emas 2045. I think Gen Z should define who they are dan buktikan ke orang lain bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu so much more than that, dan kamu bukan generasi lemah, kamu tuh kuat gitu untuk menghadapi semua tantangan, dan kamu bisa untuk menginspirasi orang lain gitu. Wow, thank you so much Seva. Udah ngasih kita banyak ilmu, ngasih kita banyak hal. Thank you. Jadi itu benar-benar membuka banyak hal hari ini ya. Pikiranku juga ikut terbuka teman Pro2. Main blowing banget nih obrolan kali ini ya. Dan juga teman Pro2, thank you banget udah mau dengerin obrolan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kita di RRI Singaraja Official, dan see you di video berikutnya. Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.